Assalamualaikum para ibu yang inspiratif. Selamat datang di Story Firda, tempat berbagi cerita dan kisah rumah tangga. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Mari kita tonton dan simak kisahnya. Bikin nangis. Ketika suami lebih memilih keluarganya sendiri, kisah perjalanan seorang istri yang terabaikan dan memilih pergi. Malam itu, Hawa duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Angin malam yang sejuk berembus lembut, membuat dedaunan di halaman berbisik pelan. Seharusnya ini adalah momen yang menenangkan, tapi pikirannya terlalu penuh untuk bisa menikmati keindahan malam. Dari dalam rumah, terdengar suara Damar, suaminya, berbincang dengan seseorang di telepon. Hawa mengenali nada suara itu, penuh perhatian dan antusias. Tidak perlu menebak, ia tahu pasti siapa yang sedang diajak bicara oleh suaminya. Kamu butuh berapa? Dik? Oke, besok aku transfer. Ya, jangan khawatir, aku yang urus. Hawa menghela napas panjang. Lagi-lagi Damar dengan keluarganya. Bukan berarti Hawa tidak senang melihat suaminya begitu peduli pada keluarganya sendiri. Ia justru kagum dengan sikap Damar yang begitu bertanggung jawab sebagai anak sulung. Tapi yang membuatnya resah adalah kenyataan bahwa Damar hanya bersikap seperti itu kepada keluarganya sendiri. Suaminya itu bisa dengan mudah mengeluarkan uang untuk membantu adik atau orang tuanya. Tapi ketika giliran keluarganya sendiri, ayah dan ibunya, Damar selalu punya alasan untuk menolak atau menunda. Hawa menggigit bibirnya, menekan perasaan yang sejak lama ia pendam. Ia tidak ingin bertengkar, tidak ingin menuduh Damar tanpa alasan yang jelas. Tapi seiring waktu, perasaan ini semakin sulit ia abaikan. Damar keluar dari dalam rumah, masih dengan senyum yang tersisa dari percakapannya di telepon. Saat melihat Hawa duduk di teras, ia pun mendekat dan duduk di samping istrinya. "Kenapa belum tidur?" tanyanya lembut. Hawa menggeleng pelan. "Lagi pengen menikmati udara malam." Damar tersenyum, lalu mengusap tangan istrinya dengan lembut. "Jangan banyak pikiran, ya." Hawa ingin tersenyum balik, ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang perlu ia bicarakan. Sesuatu yang selama ini ia pendam, tapi tak bisa ia tahan lebih lama lagi. Hawa menggenggam jemarinya sendiri, mencoba meredam kegelisahan yang berkecamuk dalam dadanya. Angin malam masih berembus pelan, tetapi hawa dinginnya tak mampu menenangkan hatinya yang gundah. "Damar." Akhirnya ia membuka suara, sedikit ragu. Damar menoleh, matanya masih menyimpan sisa keceriaan dari obrolannya tadi. "Aku dengar kamu tadi telepon adikmu." Damar tersenyum kecil. "Iya, si Fikri butuh tambahan modal buat usahanya. Kasihan, dia lagi berjuang bangun bisnis sendiri, jadi aku bantu sedikit." Hawa menggigit bibirnya. Ia tahu Fikri, adik bungsu Damar, memang baru saja memulai bisnis kecilnya. Ini bukan pertama kalinya Damar membantu, dan Hawa pun tidak keberatan. Sebagai kakak, sudah seharusnya Damar mendukung keluarganya. Tapi, bagaimana dengan keluarganya sendiri? "Bagus kalau kamu bisa bantu Fikri." Suara Hawa terdengar hati-hati. "Aku juga mau minta bantuan, tapi buat ayah." Damar menatapnya dengan alis sedikit mengernyit. "Ada apa dengan ayah?" Hawa menarik napas dalam. Kondisi kesehatannya menurun lagi. Ibu bilang beliau butuh check-up rutin, tapi tabungan mereka hampir habis buat biaya pengobatan sebelumnya. "Aku ingin kita bantu mereka, Dam." Sejenak, Damar hanya terdiam. Lalu, ia menghela napas dan bersandar pada sandaran kursi. "Hawa, kita baru aja keluar uang banyak bulan lalu buat bayar renovasi rumah. Ingat?" "Iya, aku ingat," kata Hawa pelan. "Tapi ini soal kesehatan ayah. Bukan cuma soal uang. Aku ingin kita ada untuk mereka." Damar mengusap wajahnya. "Aku bukannya nggak peduli, Hawa. Tapi kondisi kita juga harus diperhitungkan.
Kita nggak bisa selalu bantu setiap saat. Hawa tersenyum miris. Tapi kamu bisa selalu bantu keluargamu. Damar menatapnya dengan ekspresi terkejut. Maksudmu? Aku nggak keberatan kamu bantu Fikri. Aku juga nggak keberatan kamu selalu ada buat orang tuamu. Aku tahu kamu anak sulung. Aku tahu kamu merasa bertanggung jawab. Tapi aku juga anak. Dam, ayah dan ibu adalah orang tuaku. Sama seperti orang tuamu untukmu. Suasana hening sejenak. Hawa merasakan dadanya sesak. Seperti menahan beban yang selama ini enggan ia keluarkan. Aku nggak pernah melarang kamu buat peduli sama keluargamu. Lanjutnya dengan suara lebih pelan. Aku hanya ingin kamu melihat keluargaku juga dengan cara yang sama. Damar mengusap tengkuknya. Tampak berpikir. Hawa, aku nggak bermaksud membedakan. Tapi aku merasa keluargaku lebih butuh aku. Hati Hawa mencelos. Kata-kata Damar seolah menegaskan apa yang selama ini ia takutkan. Jadi, keluargaku nggak butuh aku? Tanyanya dengan suara lirih. Damar mengerutkan kening. Seperti baru sadar ucapannya menyakiti hati istrinya. Bukan begitu. Maksudku. Tapi itulah yang terjadi. Potong Hawa dengan nada kecewa. Kamu selalu siap membantu mereka tanpa berpikir panjang. Tapi ketika keluargaku butuh, kamu selalu punya alasan. Damar terdiam. Hawa bisa melihat kebingungan di wajahnya. Tapi kali ini, ia tak ingin membiarkan perasaannya kembali diabaikan. Coba pikirkan. Dam. Suara Hawa bergetar. Apakah aku dan keluargaku ini benar-benar bagian dari hidupmu? Atau aku hanya istrimu? Tanpa keluargaku ikut diperhitungkan? Damar menatapnya lama. Tapi tak ada jawaban yang keluar dari bibirnya. Dan itu saja sudah cukup membuat hati Hawa semakin terluka. Hawa menunggu jawaban dari Damar. Tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Suaminya tidak membantah. Tidak juga mengiyakan. Ia hanya menatap Hawa dengan sorot mata yang sulit diartikan. Antara bingung, enggan, atau mungkin tidak sadar bahwa kata-katanya baru saja melukai hati istrinya. Hawa tersenyum kecil. Tapi bukan senyum bahagia. Itu adalah senyum pahit. Senyum seseorang yang baru saja menyadari kenyataan yang tidak ingin ia hadapi. Aku mengerti, katanya akhirnya, meskipun hatinya berkata sebaliknya. Hawa, bukan maksudku. Damar menghela napas berat. Aku hanya merasa, aku punya tanggung jawab lebih besar terhadap keluargaku sendiri. Aku anak laki-laki pertama, orang tuaku sudah banyak berkorban buatku. Dan Fikri masih butuh dukungan. Hawa mengangguk pelan. Dan aku juga anak perempuan pertama. Dam, ayah dan ibu sudah banyak berkorban buatku. Sama seperti orang tuamu untukmu. Damar terdiam. Hawa bisa merasakan ada sesuatu yang menyesakkan di dadanya. Ini bukan pertama kalinya Damar menomorsatukan keluarganya. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, Hawa berani mengungkapkan perasaannya. Dan jawaban Damar semakin membuatnya sadar. Selama ini ia hanya berusaha memahami Damar, tapi Damar tidak pernah benar-benar mencoba memahami dirinya. Ia berdiri perlahan. Aku masuk dulu. Sudah malam. Damar tampak ingin menahannya. Tapi akhirnya ia hanya mengangguk. Oke, kita bicarakan lagi besok. Ya. Hawa tidak menjawab. Ia hanya melangkah masuk ke dalam rumah. Meninggalkan Damar sendirian di teras. Malam itu, Hawa berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan mata yang sulit terpejam. Pikirannya terus berputar, mengulang percakapannya dengan Damar. Apakah ia terlalu egois? Apakah ia terlalu menuntut? Atau justru selama ini ia yang selalu mengalah? Pikirannya terus berkecamuk hingga akhirnya ponselnya bergetar. Ia meraihnya dan melihat nama di layar. Ibu. Dengan cepat, Hawa mengangkatnya. Halo, Bu. Suara ibunya terdengar cemas di seberang telepon. Hawa, ayahmu dilarikan ke rumah sakit. Nak. Hawa tertegun. Apa? Kapan? Kok tiba-tiba? Tadi malam ayah mengeluh dadanya sakit. Kami bawa ke klinik.
tapi kondisinya makin memburuk, jadi harus dirujuk ke rumah sakit. Suara ibunya bergetar, jelas terdengar panik dan lelah. Tapi, biayanya cukup besar. Nak, ibu takut. Jantung Hawa berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung duduk di tepi ranjang. Bu, tunggu sebentar. Aku kesana sekarang. Begitu menutup telepon, Hawa langsung beranjak, mengambil tas dan jaketnya. Ia tidak peduli ini sudah tengah malam. Saat ia hendak keluar kamar, Damar terbangun dan mengerjap pelan. Hawa, mau kemana? Hawa menoleh sekilas. Ke rumah sakit. Ayah masuk UGD. Damar tampak terkejut. Ia bangkit dari tempat tidur. Aku ikut. Hawa tidak menjawab. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah kali ini Damar akan benar-benar ada untuknya? Atau hanya sekadar ikut tanpa benar-benar peduli? Damar langsung mengambil jaketnya dan menyusul Hawa yang sudah berjalan keluar kamar dengan langkah tergesa. Di dalam mobil, suasana begitu hening. Hawa sibuk dengan pikirannya sendiri, sementara Damar hanya fokus menyetir. Sesekali Hawa melirik ponselnya, membaca ulang pesan dari ibunya. Ayah masih di UGD. Dokter bilang butuh tindakan lebih lanjut. Jantungnya berdegup kencang. Saat lampu merah menyala, Damar akhirnya berbicara. Apa kata dokter? Hawa menggenggam ponselnya erat. Belum tahu pasti. Ibu bilang, butuh tindakan lebih lanjut, tapi biayanya cukup besar. Damar diam sejenak. Berapa? Hawa mengalihkan pandangannya keluar jendela. Aku belum tahu pasti, tapi kalau pakai BPJS, tetap butuh biaya tambahan untuk obat dan rawat inap. Mobil melaju lagi. Damar terlihat berpikir, tetapi ia tidak langsung berkata apa-apa. Hawa menggigit bibirnya, bertanya-tanya, apakah suaminya akan menawarkan bantuan atau justru menunggu sampai ia memintanya? Sesampainya di rumah sakit, Hawa langsung berlari menuju ruang UGD, di mana ibunya sudah menunggu dengan wajah lelah. Ibu. Ibunya langsung memeluknya erat. Nak, ayah masih di dalam. Kata dokter, ini serangan jantung ringan, tapi harus dirawat beberapa hari. Hawa menahan napas. Matanya mencari ke dalam ruangan, tapi tirai putih menghalangi pandangannya. Damar datang beberapa detik kemudian dan menyapa dengan sopan. Bu, bagaimana keadaan ayah? Ibu Hawa tersenyum tipis, tampak lega melihat kehadiran mereka. Masih ditangani dokter. Nak. Tak lama, dokter keluar dari ruang UGD, dan mereka langsung menghampiri keluarga Pak Haris. Saya, Dok, jawab Ibu Hawa. Pak Haris mengalami serangan jantung ringan. Keadaannya stabil, tapi harus dirawat inap untuk pemantauan lebih lanjut. Hawa mengangguk cepat. Baik, Dok. Bagaimana dengan biayanya? Dokter itu menatap mereka dengan tenang. Kami akan mencoba pakai BPJS, tapi ada beberapa tindakan dan obat yang tidak sepenuhnya ditanggung. Kami sarankan keluarga segera mengurus administrasi. Hawa menoleh ke ibunya, yang wajahnya tampak khawatir. Ibu Hawa adalah ibu rumah tangga, sementara ayahnya baru saja berhenti bekerja karena kesehatannya yang menurun. Mereka tidak memiliki tabungan besar untuk biaya darurat seperti ini. Ia menarik napas, lalu menoleh ke Damar. Ini saatnya melihat apakah suaminya akan membantunya seperti ia selalu membantu keluarganya sendiri. Damar. Hawa menatapnya dengan harapan. Bisakah kita bantu biaya ayah? Damar menghela napas panjang. Ia tampak ragu, seolah sedang menghitung sesuatu dalam pikirannya. Lalu, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia berkata, Hawa, bukannya aku nggak mau bantu. Tapi kita harus lihat dulu berapa jumlahnya. Aku juga harus pikirkan pengeluaran rumah tangga kita. Hawa terdiam. Itulah jawaban yang selama ini ia takutkan. Bukan jawaban langsung. Iya, bukan kepastian. Tapi keraguan. Sekali lagi,
Ia dan keluarganya bukan prioritas. Dan kali ini, entah kenapa, rasa kecewa itu jauh lebih menusuk daripada sebelumnya. Hawa menatap suaminya, berharap Damar akan mengubah keputusannya. Namun, raut wajah Damar tetap sama, ragu, seolah-olah membantu ayah mertuanya adalah beban yang terlalu besar untuk ditanggung. Ibu Hawa langsung menangkap ketegangan di antara mereka. Ia menyentuh lengan putrinya, mencoba menenangkan. Tidak apa-apa, Nak. Ibu akan coba cari pinjaman dulu. Yang penting, ayah bisa dirawat. Hawa merasa matanya panas, tapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh di depan ibunya. Ia mengangguk pelan. Sementara itu, Damar mengalihkan pandangannya, seolah tak nyaman dengan situasi ini. Kita lihat saja dulu total biayanya. Ya, katanya, berusaha terdengar rasional. Tapi bagi Hawa, jawaban itu justru semakin menunjukkan bagaimana suaminya membedakan keluarganya sendiri dengan keluarga Hawa. Ketika adiknya butuh uang untuk bisnis, Damar tak ragu sedikit pun. Ketika orang tuanya butuh sesuatu, Damar langsung turun tangan. Tapi ketika ayahnya terbaring sakit, Damar masih perlu melihat dulu total biayanya. Hawa mengepalkan tangannya. Ia tidak ingin bertengkar di rumah sakit, jadi ia memilih diam. Namun, di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Beberapa jam kemudian, setelah administrasi awal selesai, Hawa duduk di bangku lorong rumah sakit, menemani ibunya yang tertidur karena kelelahan. Damar duduk di sebelahnya, memainkan ponselnya tanpa berkata apa-apa. Akhirnya, Hawa membuka suara, tapi nadanya datar. Aku akan pakai tabunganku untuk bayar biaya ayah. Damar menoleh. Tabungan kita, maksudnya? Hawa tersenyum tipis, tapi senyumnya penuh kepahitan. Tabungan yang aku kumpulkan sendiri, yang aku simpan dari gajiku dan hasil kerja sampinganku. Damar terdiam. Ia tahu bahwa selama ini Hawa memang punya tabungan sendiri, meskipun mereka juga punya tabungan rumah tangga bersama. Kenapa nggak pakai tabungan kita dulu? Tanyanya pelan. Hawa menatap lurus ke depan. Karena aku tidak ingin mengambil sesuatu yang bukan milikku sepenuhnya. Damar tampak ingin membantah, tapi ia menutup mulutnya kembali. Mungkin ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia katakan untuk membenarkan sikapnya. Hawa merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Malam ini membuka matanya tentang bagaimana prioritas Damar sesungguhnya, tentang siapa yang benar-benar dianggap keluarga olehnya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Hawa mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini masih layak untuk diperjuangkan? Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam hati Hawa. Ia masih bersikap seperti biasa di depan Damar, tapi di dalam dirinya, ia tahu perasaannya tak lagi sama. Damar tetap suaminya. Mereka tetap tinggal di rumah yang sama, tapi ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Hawa tidak lagi mengharapkan Damar untuk peduli lebih jauh tentang keluarganya. Ia tak ingin kecewa lagi. Namun, kejadian di rumah sakit itu membuatnya berpikir, apakah selama ini ia yang terlalu bergantung pada Damar? Apakah ia yang terlalu berharap suaminya akan memperlakukan keluarganya dengan adil? Jika Damar tidak bisa diandalkan, maka Hawa harus lebih kuat untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, ayah Hawa mulai membaik dan diperbolehkan pulang. Hawa yang mengurus semua administrasi rumah sakit dengan tabungannya sendiri, tanpa meminta sedikit pun bantuan dari Damar. Saat mereka sudah di rumah, ibu Hawa menggenggam tangan putrinya. Nak, maaf kalau biaya ini jadi memberatkanmu. Hawa tersenyum lembut. Nggak apa-apa, Bu. Ini tanggung jawabku juga. Ibunya menatapnya dengan penuh kasih sayang, lalu berkata pelan, tapi bagaimana dengan Damar? Apakah dia sama sekali tidak menawarkan bantuan? Hawa menghela napas. Dia bilang harus melihat dulu total biayanya. Aku tidak ingin menunggu. Ibunya terdiam sejenak, lalu mengelus tangan putrinya. Kamu sudah menikah, Hawa. Suamimu seharusnya bisa menjadi tempat bersandar.
Hawa tersenyum pahit. Sepertinya aku terlalu sering bersandar. Bu, mungkin sekarang saatnya aku berdiri sendiri. Ucapan itu keluar begitu saja dari mulutnya. Tapi semakin ia mengulanginya dalam kepala, semakin ia sadar bahwa itu bukan hanya sekadar kalimat. Itu adalah kebenaran yang mulai ia yakini. Di rumah, Damar menyadari perubahan sikap Hawa. Istrinya tidak lagi banyak bercerita. Tidak lagi meminta pendapatnya seperti dulu. Ia masih melayaninya seperti biasa. Membuatkan kopi di pagi hari, menyiapkan makan malam, tapi ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah, kehadiran Damar tidak lagi terlalu penting dalam hidup Hawa. Malam itu, saat mereka berdua duduk di ruang tamu, Damar akhirnya angkat bicara. Hawa, kamu kenapa? Aku merasa kamu berubah. Hawa meletakkan cangkir tehnya dengan tenang. Aku tidak berubah. Aku hanya berhenti berharap. Damar mengerutkan kening. Maksudmu? Hawa menatap suaminya. Aku berhenti berharap kamu akan memperlakukan keluargaku seperti keluargamu sendiri. Damar membuka mulut, hendak membantah. Tapi Hawa lebih dulu melanjutkan. Aku juga berhenti berharap kamu akan melihatku sebagai seseorang yang setara. Damar terdiam. Ia tak pernah melihat Hawa berbicara seperti ini sebelumnya. Biasanya, istrinya akan menahan perasaan, memilih untuk memahami. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Hawa, Damar akhirnya bersuara. Aku bukan tidak peduli. Aku tidak terbiasa. Hawa tersenyum tipis. Aku tahu. Karena sejak awal, keluargamulah yang selalu jadi prioritas. Damar menatapnya dengan rasa bersalah. Tapi kali ini, Hawa tidak lagi mencari pembelaan. Tidak ada gunanya. Ia sudah mengambil keputusan. Sekarang, yang harus ia pikirkan adalah apakah ia masih ingin bertahan dalam pernikahan ini? Malam itu, Hawa tidur lebih cepat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena ia tidak ingin berbicara lebih jauh dengan Damar. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, banyak pertanyaan yang ingin ia tanyakan, tapi ia tahu jawabannya hanya akan membuatnya semakin kecewa. Damar sendiri tidak langsung tidur. Ia duduk termenung di tepi ranjang, memikirkan kata-kata Hawa. Aku berhenti berharap. Kenapa kata-kata itu terasa begitu berat? Damar tahu, selama ini ia memang lebih mengutamakan keluarganya sendiri. Tapi apakah itu salah? Bukankah sudah sewajarnya seorang anak laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya? Tapi di sisi lain, ia juga sadar bahwa Hawa telah melakukan banyak hal untuknya. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai seseorang yang selalu ada untuknya. Bahkan ketika ia tidak selalu membalasnya dengan hal yang sama. Tapi, apakah semuanya sudah terlambat? Keesokan harinya, Hawa terbangun lebih awal seperti biasa. Setelah salat subuh, ia langsung menuju dapur dan menyiapkan sarapan. Damar masih tidur, dan Hawa tidak berniat membangunkannya. Saat sedang menata meja makan, ponselnya bergetar. Pesan dari ibu. Nak, nanti siang ibu mau ke rumah. Ada yang ingin ibu bicarakan denganmu. Hawa mengernyit. Ada apa? Ibunya jarang datang tanpa alasan yang jelas. Tanpa berpikir panjang, ia membalas. Baik, Bu. Aku tunggu. Sementara itu, Damar akhirnya bangun dan keluar kamar. Pagi, sapanya pelan. Hawa hanya mengangguk. Sarapan sudah siap. Mereka makan dalam keheningan. Tidak ada obrolan seperti biasanya. Damar tahu Hawa masih menjaga jarak, tapi ia sendiri masih belum tahu harus berkata apa. Setelah sarapan, Damar bersiap-siap untuk bekerja. Saat ia hendak keluar rumah, ia ragu sejenak, lalu berkata, "Nanti malam aku pulang lebih awal. Kita bicara." "Ya." Hawa hanya menatapnya sebentar sebelum berkata, "Lihat saja nanti." Damar menghela napas, lalu pergi. Siang hari, Hawa menunggu ibunya di ruang tamu. Saat ibunya datang, Hawa langsung menyambutnya dengan hangat. "Bu,
Ada apa? Kenapa tiba-tiba ingin bertemu? Ibu Hawa duduk di sofa dan menggenggam tangan putrinya. Nak, ibu ingin bicara tentang pernikahanmu. Hawa mengerutkan kening. Kenapa, Bu? Ibunya menatapnya penuh kasih. Karena ibu melihat sesuatu dalam dirimu. Hawa, kamu terlihat lelah. Kamu tidak lagi seceria dulu. Ibu tahu kamu berusaha kuat. Tapi, apakah kamu benar-benar bahagia? Pertanyaan itu membuat Hawa terdiam. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi yang sudah lama ia pendam. Apa kamu masih ingin mempertahankan pernikahan ini, Nak? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Ia ingin menjawab, iya. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Ia ingin mengatakan bahwa ia masih ingin berjuang. Tapi hatinya sendiri mulai ragu. Hawa menghela napas panjang, mencoba mencari jawaban di dalam dirinya. Ibunya menunggu dengan sabar, tidak mendesak, hanya menatapnya dengan penuh kasih sayang. Aku. Hawa menggigit bibirnya. Aku tidak tahu, Bu. Suara itu hampir seperti bisikan. Sebuah pengakuan yang selama ini ia hindari. Ibu Hawa mengusap tangan putrinya dengan lembut. Kamu mencintai Damar. Hawa tersenyum pahit. Aku mencintainya, Bu. Tapi aku tidak tahu apakah cinta saja cukup. Ibunya menatapnya dengan penuh pemahaman. Cinta memang penting, Nak. Tapi dalam pernikahan, yang lebih penting adalah rasa saling menghargai. Kamu merasa dihargai? Hawa terdiam. Ia tahu jawabannya. Ia mencintai Damar, tapi selama ini ia selalu merasa seperti berada di tempat kedua. Ia tidak pernah menjadi prioritas. Ibunya melanjutkan, ibu tidak ingin memaksamu untuk mengambil keputusan sekarang. Tapi ibu ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri. Jika keadaan tetap seperti ini, apakah kamu bisa bahagia? Hawa menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Ia tidak ingin menangis. Tapi air matanya menggenang. Setelah beberapa saat, ia menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Bu. Aku benar-benar tidak tahu. Ibunya tersenyum lembut, lalu merangkulnya. Apapun yang kamu pilih, Nak, ibu akan selalu ada untukmu. Hawa menutup matanya, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan ibunya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami perasaannya. Namun, di dalam hatinya, ia sadar, sebentar lagi, ia harus membuat keputusan. Dan keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Hawa duduk di ruang tamu, memainkan cangkir tehnya yang sudah dingin. Matanya menatap kosong ke arah pintu, menunggu kepulangan Damar. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan dan mencari jawaban untuk pertanyaan yang terus menghantuinya. Saat suara mesin mobil terdengar di depan rumah, jantungnya berdegup lebih cepat. Damar pulang. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Damar masuk dengan wajah sedikit lelah. Ia melihat Hawa yang duduk di sofa dan tersenyum kecil. Kamu belum tidur? Hawa menggeleng. Kamu bilang ingin bicara. Damar mengangguk, lalu duduk di sebelahnya. Ia terlihat ragu, seolah sedang menyusun kata-kata yang tepat. Hawa, aku tahu kamu kecewa padaku. Hawa tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan tenang, menunggu kelanjutannya. Damar melanjutkan, aku sadar, selama ini aku memang lebih banyak memikirkan keluargaku sendiri. Mungkin aku terlalu terbiasa seperti itu. Tapi bukan berarti aku tidak peduli sama kamu atau keluargamu. Hawa menarik napas dalam-dalam. Kalau memang peduli, kenapa selalu ada perbedaan? Kenapa kamu bisa langsung membantu keluargamu tanpa berpikir panjang, tapi ketika ayahku sakit, kamu harus melihat dulu total biayanya? Damar menunduk, tak bisa langsung menjawab. Hawa melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Aku tidak ingin kita bertengkar. Damar, aku hanya ingin jujur dengan perasaanku.
Aku lelah selalu merasa harus mengemis perhatian darimu. Aku lelah merasa seperti aku dan keluargaku hanya sekadar tanggungan sampingan. Damar mengangkat wajahnya. Matanya penuh dengan rasa bersalah. Aku tidak pernah menganggap keluargamu tidak penting. Tapi kamu juga tidak pernah menjadikan mereka prioritas. Potong Hawa. Dan aku sadar, aku tidak bisa memaksa kamu untuk berubah. Keheningan menyelimuti ruangan. Damar akhirnya berkata, "Jadi, kamu ingin apa, Hawa? Kamu ingin kita berpisah?" Hawa menggigit bibirnya. Itulah pertanyaan yang selama ini berputar di kepalanya. Apakah ia masih ingin bertahan? Atau ia menatap Damar, mencoba mencari jawaban di dalam dirinya. Hawa membuka mulutnya. Tetapi kata-kata itu terasa begitu sulit untuk diucapkan. Ia tahu, apapun keputusan yang ia ambil malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hawa menggenggam jemarinya sendiri, mencoba meredam gejolak di dadanya. Damar masih menatapnya, menunggu jawaban. "Aku belum tahu," akhirnya Hawa berkata dengan suara yang nyaris berbisik. Damar menghela napas lega, seolah ia takut Hawa akan langsung meminta perpisahan. "Kita bisa memperbaiki ini, Hawa." Hawa tersenyum tipis, tapi ada kesedihan di matanya. "Memperbaiki? Apa kamu benar-benar mau berubah, Damar? Atau kamu hanya takut kehilangan aku?" Damar terdiam. Ia tidak bisa langsung menjawab. Hawa melanjutkan dengan nada yang lebih lirih, "Aku tidak ingin bertahan dalam pernikahan yang hanya aku saja yang berjuang. Aku ingin dicintai dan dihargai, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang juga punya keluarga, yang juga punya kebutuhan dan perasaan." Damar mengusap wajahnya dengan frustasi. "Aku mencintaimu, Hawa. Aku tidak ingin kehilanganmu." Hawa menatapnya tajam. "Kalau kamu mencintaiku, kenapa selama ini aku selalu merasa sendirian?" Damar terdiam lagi. Kali ini, ia tidak punya jawaban. Hawa berdiri perlahan, lalu berkata, "Aku butuh waktu. Aku tidak bisa langsung memutuskan malam ini." Damar menatapnya dengan panik. "Kamu mau pergi?" Hawa menggeleng. "Aku tetap di sini. Tapi aku ingin kita memberi ruang satu sama lain." Damar terlihat ingin membantah, tapi ia tahu Hawa sudah mengambil keputusan. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. Hawa berjalan menuju kamar, meninggalkan Damar yang masih duduk terpaku di sofa. Di dalam kamar, Hawa menghela napas panjang. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya bersama Damar, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi menjadi seseorang yang hanya menunggu untuk diprioritaskan. Malam ini, ia memilih dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, hubungan antara Hawa dan Damar terasa dingin. Mereka masih tinggal satu rumah, tapi tidak lagi berbicara seperti dulu. Hawa tetap melakukan tugasnya sebagai istri, tapi ada jarak yang jelas antara mereka. Damar mencoba beberapa kali mengajak Hawa bicara, tapi istrinya hanya menjawab seperlunya. Ia tahu Hawa masih mempertimbangkan segalanya. Tapi semakin lama, Damar merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak pasti. Apakah Hawa akan memilih bertahan atau pergi? Hingga suatu pagi, saat Damar bersiap berangkat kerja, ia melihat Hawa duduk di meja makan, menatap cangkir kopinya tanpa minat. Damar ragu sejenak, lalu duduk di depannya. "Hawa, kita tidak bisa terus seperti ini." Hawa mengangkat wajahnya, menatap Damar dengan ekspresi tenang. "Lalu apa yang kamu inginkan?" Damar menggenggam tangannya sendiri di atas meja. "Aku ingin kita kembali seperti dulu." Hawa tersenyum tipis, tapi ada kepedihan dalam sorot matanya. "Seperti dulu?" ulangnya pelan. "Kamu ingin aku kembali menyesuaikan diri dengan keadaan yang sama? Tetap berada di posisi di mana aku dan keluargaku hanya jadi prioritas nomor sekian?" Damar menelan ludah. "Aku bisa berubah." Hawa menatapnya dalam-dalam. "Mampu berubah? Atau hanya berjanji karena takut aku pergi?" Damar terdiam.
Lagi-lagi ia tidak bisa langsung menjawab. Hawa tersenyum pahit. Damar, aku sudah terlalu lelah menunggu. Aku mencintaimu, Hawa, kata Damar lirih. Hawa menarik napas panjang. Ia tidak pernah meragukan cinta Damar. Tapi ia sadar, cinta saja tidak cukup untuk membuatnya bertahan. Aku juga mencintaimu, Hawa mengakui. Tapi aku mencintai diriku sendiri lebih dari ini. Damar terkejut. Apa maksudmu? Hawa berdiri perlahan, lalu menatap suaminya dengan mata yang sudah tidak lagi ragu. Aku sudah memutuskan, Damar. Jantung Damar berdetak lebih cepat. Jangan bilang kalau. Aku ingin kita berpisah. Damar terpaku di tempatnya. Kata-kata itu terasa seperti pukulan yang telak. Ia tahu kemungkinan ini ada, tapi mendengarnya langsung dari mulut Hawa membuatnya sadar bahwa ia benar-benar akan kehilangan wanita itu. Hawa, jangan. Suaranya serak. Hawa tersenyum kecil, tapi ada air mata yang menggenang di matanya. Aku sudah mencoba bertahan, Damar. Aku sudah mencoba memahami. Tapi pada akhirnya, aku tidak bisa menghabiskan hidupku dengan terus merasa tidak cukup dihargai. Damar ingin berkata sesuatu, ingin meyakinkan Hawa untuk berubah pikiran, tapi ia bisa melihat dari sorot mata istrinya, keputusan itu sudah final. Tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Hawa memilih dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Damar menyadari betapa berharganya seseorang ketika ia sudah benar-benar pergi. Setelah keputusan itu diambil, rumah mereka terasa lebih sepi dari biasanya. Damar masih tinggal di sana, begitu pula Hawa, tapi semuanya berubah. Hawa mulai mengurus proses perceraian. Ia tidak lagi banyak bicara dengan Damar, hanya berkomunikasi seperlunya. Ia tahu keputusan ini berat, tapi ia tidak ingin mundur. Ia sudah terlalu lama mengorbankan perasaannya sendiri. Suatu malam, Damar pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Hawa sedang duduk di ruang tamu, sibuk dengan dokumen di tangannya. "Apa itu?" tanya Damar pelan. Hawa menatapnya sebentar sebelum meletakkan berkas itu di meja. "Dokumen perceraian." Damar merasa dadanya sesak. "Kamu benar-benar ingin ini terjadi?" Hawa menatapnya dengan mata yang lelah, tapi juga tegas. "Aku sudah memberimu waktu untuk berubah, Damar. Tapi selama ini, aku hanya merasa menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang." Damar mengusap wajahnya, berusaha menahan gejolak dalam hatinya. Ia ingin menolak, ingin mempertahankan pernikahan ini, tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa Hawa sudah sangat lelah. "Aku menyesal," katanya pelan. Hawa tersenyum tipis. "Aku tahu." Damar menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi penyesalan saja tidak cukup, kan?" Hawa mengangguk pelan. "Tidak cukup." Mereka terdiam cukup lama. Damar akhirnya menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, "Baiklah, kalau ini yang terbaik untukmu, aku akan melepasmu." Hawa menunduk, menahan air matanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa akhirnya mereka akan berakhir seperti ini. Tapi ia tahu, ini adalah keputusan yang tepat. Beberapa hari kemudian, mereka menandatangani dokumen perceraian. Hawa meninggalkan rumah itu dengan hati yang berat, tapi juga dengan perasaan lega. Ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Damar, di sisi lain, hanya bisa menatap punggung wanita yang dulu ia anggap akan selalu ada untuknya. Wanita yang akhirnya memilih pergi, karena ia terlalu lama mengabaikan perasaannya. Dan ketika pintu itu tertutup, Damar sadar. Terkadang, kita baru benar-benar menghargai seseorang ketika ia sudah tidak lagi menjadi milik kita. Beberapa bulan kemudian, Hawa menyesap kopinya di kafe kecil dekat apartemen barunya. Sejak perceraiannya dengan Damar, ia mulai membangun kembali hidupnya. Ia pindah ke tempat baru, fokus pada pekerjaannya, dan perlahan mulai menemukan kebahagiaan yang selama ini ia abaikan. Di luar, hujan turun gerimis. Hawa tersenyum kecil,
mengingat betapa dulu ia selalu menunggu Damar pulang dalam hujan seperti ini. Tapi kali ini, tidak ada lagi perasaan menunggu. Tidak ada lagi harapan yang menggantung. Sampai sebuah suara familiar terdengar di belakangnya. Hawa. Hawa membeku. Ia menoleh dan melihat Damar berdiri di sana, mengenakan kemeja yang sedikit basah karena hujan. Ada kelelahan di wajahnya, tapi juga sesuatu yang berbeda, tatapan yang penuh penyesalan dan kerinduan. Damar duduk di kursi di depannya tanpa menunggu izin. "Apa kabar?" Hawa tersenyum tipis. "Baik." Damar mengangguk pelan. "Aku dengar dari teman-temanmu, kamu sekarang lebih sibuk. Aku senang kamu baik-baik saja." Hawa hanya mengangguk. Ia tidak tahu kemana arah pembicaraan ini, tapi ia cukup tenang menghadapinya. Damar menarik napas panjang sebelum berkata, "Aku ingin minta maaf, Hawa. Tidak hanya untuk semua yang terjadi di akhir pernikahan kita, tapi juga untuk semua tahun-tahun di mana aku gagal menjadi suami yang baik untukmu." Hawa menatapnya sejenak sebelum menjawab, "Aku sudah memaafkanmu, Damar." Damar tersenyum kecil, tapi matanya masih menyiratkan kesedihan. "Aku ingin bilang sesuatu yang selama ini belum sempat aku katakan." Hawa menunggu. Damar melanjutkan, "Aku mencintaimu. Selalu." Hawa menunduk, mengusap jemarinya di atas cangkir kopi yang mulai dingin. "Aku tahu," katanya akhirnya. Damar tersenyum pahit. "Tapi itu tidak cukup, kan?" Hawa mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan lembut. "Tidak, Damar, tidak cukup." Mereka berdua terdiam cukup lama, membiarkan suara hujan mengisi keheningan di antara mereka. Damar akhirnya mengangguk, seolah menerima kenyataan itu. "Aku mengerti." Ia kemudian berdiri, tersenyum kecil ke arah Hawa. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku selalu berharap kamu bahagia, Hawa." Hawa tersenyum. "Terima kasih, Damar." Damar menatapnya sekali lagi sebelum berbalik dan pergi. Hawa memperhatikannya berjalan keluar dari kafe, lalu menghilang di tengah hujan. Ia menghela napas panjang. Tidak ada lagi perasaan sakit, tidak ada lagi kesedihan. Yang tersisa hanya kenangan, dan kepastian bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Hawa akhirnya bebas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar merasa bahagia. 1 tahun kemudian, Hawa berjalan menyusuri trotoar kota dengan langkah ringan. Angin sore yang sejuk membuat rambutnya sedikit berantakan, tapi ia tidak peduli. Ada ketenangan di hatinya, sesuatu yang dulu sulit ia temukan saat masih terjebak dalam pernikahan yang tidak sehat. Setelah perceraiannya, banyak hal berubah. Ia mendapat promosi di pekerjaannya, bisa lebih sering menghabiskan waktu dengan keluarganya, dan yang paling penting, ia menemukan kembali dirinya sendiri. Hingga suatu sore, ketika ia sedang menikmati waktunya di taman kota, sebuah suara yang sudah lama tidak ia dengar menyapanya dari belakang. "Hawa." Ia menoleh dan melihat Damar berdiri di sana. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi melihat lelaki yang penuh dengan beban dan penyesalan. Damar terlihat lebih dewasa, lebih tenang, dan yang paling penting, lebih ikhlas. "Hai, Damar." Hawa tersenyum. Damar membalas senyumnya. "Sudah lama ya?" "Iya," jawab Hawa. Ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam pertemuan ini. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi luka yang belum sembuh. Mereka berbincang sebentar, menanyakan kabar masing-masing. Damar bercerita bahwa setelah perpisahan mereka, ia mencoba memperbaiki dirinya. Ia belajar lebih memahami orang lain, lebih menghargai mereka yang ia cintai, dan meski semua itu terlambat untuk menyelamatkan pernikahannya dengan Hawa, ia tetap bersyukur bisa tumbuh dari pengalaman itu. "Aku ingin mengucapkan terima kasih, Hawa," kata Damar akhirnya. Hawa mengangkat alis. "Untuk apa?" "Untuk pernah mencintaiku," kata Damar dengan tulus. "Dan untuk memberiku pelajaran yang membuatku jadi orang yang lebih baik." Hawa tersenyum,
merasa lega bahwa mereka berdua sudah menemukan kedamaian masing-masing. Lalu, sebelum mereka berpisah, Damar menambahkan, "Aku harap kamu sudah menemukan seseorang yang bisa mencintaimu dengan lebih baik daripada aku dulu." Hawa hanya tersenyum dan menjawab, "Mungkin." Damar tertawa kecil. "Aku senang mendengarnya." Mereka kemudian berjalan ke arah yang berbeda, meninggalkan masa lalu tanpa penyesalan. Hawa menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga. Ia tidak tahu seperti apa masa depannya, tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi melihat ke belakang. Karena akhirnya, ia sudah benar-benar merdeka dari bayang-bayang masa lalu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hawa merasa bahwa dunia ini terbuka luas untuknya. Kisah Hawa adalah tentang perjalanan menemukan kembali harga diri dan kebahagiaan setelah bertahun-tahun merasa diabaikan dalam pernikahannya. Ia mencintai Damar, tetapi ia menyadari bahwa cinta saja tidak cukup jika tidak disertai dengan penghargaan dan keseimbangan dalam hubungan. Keputusannya untuk berpisah bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Dalam prosesnya, ia belajar bahwa ia tidak harus terus menunggu untuk diprioritaskan oleh orang lain, karena ia bisa menjadi prioritas bagi dirinya sendiri. Damar, di sisi lain, juga mengalami pertumbuhan. Ia kehilangan seseorang yang ia cintai, tetapi dari kehilangan itu, ia belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Meski penyesalan datang terlambat, ia akhirnya bisa menerima kenyataan dan merelakan Hawa dengan penuh keikhlasan. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa terkadang kita harus berani melepaskan sesuatu yang menyakiti kita agar bisa menemukan kebahagiaan yang lebih baik. Karena mencintai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Jika kamu menyukai kisah ini dan ingin menonton lebih banyak cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe. Dengan berlangganan, kamu akan selalu mendapatkan update cerita-cerita inspiratif, penuh makna, dan menyentuh hati. Jangan lewatkan kisah-kisah seru lainnya. Like, share, dan subscribe sekarang juga.